Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan semoga selalu bersemangat, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku tuh mau lanjutin ya makeover dapur ya Allah. Awal video udah belibet aja. Makeover dapur aku yang aku bilang di video sebelumnya itu kan emang nggak bisa banget ya dijadikan satu part, karena emang durasi aslinya itu teman-teman emang 2 jaman lebih gitu ya, makanya aku jadiin 2 part. Jika di video sebelumnya aku tuh udah pasang-pasang wallpaper ya teman-teman, itu yang udah aku tempelin di dinding. Jadi kali ini tuh aku kayak menata-nata dapur gitu loh teman-teman. Aku kayak nata-nata ulang beberapa perintilan-perintilannya. Di sini tuh aku coba taruh ini ya, si rak bumbunya di sini. Dulu awal-awal aku pindah ke dapur aku ini teman-teman setelah direnovasi gitu ya. Ini tuh si rak yang warna putih itu emang di sini ya aku naruhnya gitu ya. Dan aku tuh kemarin tuh rubah, jadi udah sekarang aku taruh lagi di sini. Dan untuk si ambalan yang ada di atas kompor aku juga nanti mau pindahin gitu ya teman-teman. Pokoknya aku tuh ya sekalian lah gitu ya makeover dapur dan sekalian menata ulang gitu ya, biar kayak ada semangat yang baru. Jadi ini tuh kayak menjelang puasa, dapur tuh suasana baru. Jadi insya Allah nanti di bulan Ramadan bakalan lebih semangat juga ya buat aktivitas di dapur untuk masak menu sahur dan juga menu berbuka. Ada nggak nih di antara kalian yang juga udah sibuk nih teman-teman makeover dapur mungkin, ataupun mungkin udah makeover rumah nih, atau udah nyicil-nyicil kayak ngecat rumah, ngecat ulang apa gitu ya di rumah buat menyambut bulan Ramadan? Ada nggak? Boleh tulis di kolom komen ya. Nah aku tuh memang berhubung tahun ini aku tuh nggak pulang kampung teman-teman, jadi ya udahlah ya aku menikmati Ramadan kali ini dan juga Lebaran kali ini tuh di sini aja, di rantau orang di kampungnya Pak Su ya teman-teman, yang sekarang itu udah menjadi tempat tinggal aku. Cuman aku tetap berharap sih teman-teman, semoga nanti ayah aku ada rezeki gitu ya, biar dia itu dan keluarga bisa kesini. Jadi lebaran barengan keluarga ya, walaupun di sini tuh nggak bisa lama nggak apa-apa. Yang penting kayak ayah tuh bisa kesini gitu loh teman-teman. Jadi insya Allah tahun depan kalau misalnya murah rezeki, badan sehat-sehat juga gantian gitu ya, aku yang pulang gitu. Karena aku tuh berharap banget sih teman-teman, kayak minimal tuh 2 tahun sekali atau kayak maksimal 3 tahun sekali tuh bisa pulang gitu ya. Karena kan aku masih ada orang tua ya teman-teman, aku tuh masih ada ayah. Nah kalau misalnya ibu, aku tuh ibu kandung udah nggak ada ya teman-teman, udah meninggal. Jadinya aku tuh kalau misalnya pulang ya ke kampung ayah gitu ya, dan nengokin ayah gitu. Dan juga di kampung ayah itu adalah kampung kelahiranku dan tempat besarku ya teman-teman. Jadi memang kalau misalnya aku tuh pulang kampung itu emang yang menurut aku tuh emang kesana gitu, yang pulang kampung yang sebenarnya, karena di sana aku lahir, di sana aku dibesarkan juga gitu. Aku tuh juga masih punya adik teman-teman, dia itu sekarang kelas 2 SMP, dan aku tuh memang jarak jauh gitu ya sama adik aku, karena dia tuh tinggal barengan sama nenek yang dari mamaku ya teman-teman, atau ibuku. Dan aku juga punya 1 orang abang, dia juga udah menikah gitu ya, dan dia tuh tinggal memang nggak jauh dari rumah nenek aku teman-teman. Jadi abangku bisa pantau adikku dari di sana gitu ya. Dan kalau misalnya adikku nelpon aku atau nge-WA aku, itu pasti berarti ada maunya gitu ya, bisa paketnya habis ataupun uang jajannya habis gitu ya. Nah itu kadang aku juga suka ngasih adik aku uang jajan. Kalau misalnya aku juga ada rezeki lebih ya aku kelebihin. Kalau enggak kadang ya aku cuman ngirimin kuota gitu ya, tergantung keadaan dan kondisi lah teman-teman. Tapi aku berharap sih, walaupun sekarang adik aku itu memang nggak ada orang tua di dekat dia gitu ya, nggak ada ayah, nggak ada ibu, semoga dia tetap fokus sekolah di sana dan suatu saat bisa jadi orang yang sukses, bahkan jauh-jauh lebih sukses daripada kakak-kakaknya ini, amin. Kenapa adikku itu nggak tinggal sama ayah ya, karena memang dari nenek itu menginginkan adik itu tinggal dan sekolah bareng mereka ya teman-teman. Jadi ya udah, ayah juga nggak maksa. Nah teman-teman, udah ya selesai cerita curhat aku sedikit, karena ada juga sih beberapa yang nanyain, yang kayak nanya aku tuh berapa orang bersaudara kayak gitu-gitu tuh ya, ada juga. Jadi sekalian aja lah cerita ya, mumpung tadi tuh bahas-bahas tentang orang tua ya teman-teman, jadi kayak ngalir aja gitu.
Oke deh, kita balik lagi ke dapur ya teman-teman. Udah nggak sesuai nih dengan videonya ya untuk ceritanya. Nah itu aku ambalannya aku pindahin aja ke situ ya teman-teman, ke bagian sudut. Karena memang di ambalan itu tuh aku naruhnya itu bukan sesuatu yang sering-sering aku pakai gitu. Jadi aku taruh di situ aja. Jujur sih teman-teman, aku tuh ambalan itu ya agak ribet ya ngambilnya, karena kan aku ini memang tingginya itu minimalis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku naruh sesuatu di ambalan itu adalah barang-barang yang nggak selalu aku pakai gitu loh, nggak selalu aku gunakan sehari-hari, kayak jarang-jarang aku pakai, aku taruh di situ ya biar nggak capek aja setiap hari harus ngambil-ngambilin gitu. Karena memang aku tuh kalau misalnya mau ngambil yang di ambalan itu harus manjat gitu ya, dipakai kursi gitu. Nah itu juga aku udah susunin untuk rak-rak bumbu teman-teman, untuk rak bumbu maksudnya untuk bumbu-bumbu juga udah aku susun. Terus juga itu ada tepung-tepungan gitu ya, aku juga taruh pot bunganya di itu ya, di rak yang ada di dinding, rak yang warna putih itu ya teman-teman. Itu tuh aku nggak beli ya teman-teman, itu aku dikasih sama temanku. Dulu tuh masih pas di dapur aku yang masih kayu ya teman-teman. Dan alhamdulillah raknya tuh sampai sekarang tuh masih awet banget dan masih bagus banget ya. Dan untuk tempat bumbu yang sebelumnya yang besi ini ya teman-teman, atau yang aluminium, kayaknya besi sih ya, itu tuh aku pindahin aja ke bagian dekat nyuci piring di atas wastafel. Karena itu aku mau jadiin tempat pisau. Terus juga aku mau mau jadiin tempat kayak naro-naro cairan cuci piring kayak gini nih teman-teman. Terus juga ya pokoknya buat keperluan cuci mencuci aku taruhnya di situ. Nah ini pisau-pisau juga aku susunnya di sini aja ya, biar lebih enak aja ngambilnya di satu tempat gitu. Ini aku ada hook teman-teman, atau gantungan yang ditempel kayak gini ya. Tapi ini tuh memang ternyata nggak kokoh gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku tuh nyoba dulu taruh hooknya di sini, karena aku tuh pengen nempelin ini ya ini lap anti panas gitu. Tapi ternyata itu emang sering banget jatuh teman-teman dan lepas-lepas gitu ya. Akhirnya nanti tuh aku bakalan lepas dan aku nggak jadi pasang gitu ya, karena emang lepas-lepas terus gitu ya, kayaknya kurang kuat dia. Nah ini rak susun aku yang 3 tingkat yang warna pink putih, ini aku juga simpen di sini aja di tempat yang sebelumnya ya teman-teman. Terus ini aku juga bingung sih natanya itu pengennya gimana gitu ya. Kadang tuh teman-teman nata-nata kayak gini tuh beneran membingungkan gitu ya. Tapi ini juga lah yang bikin yang bikin aku tuh excited aja pengen bersih-bersih dapur gitu ya, kayak nata-nata dapur kayak gini. Karena aku tuh kayak penasaran gitu ya nanti hasilnya tuh gimana sih gitu-gitu. Jadi kayak ada rasa semangatnya gitulah, biar kayak tahu nanti tuh suasananya gimana. By the way, kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Semoga kalian nonton video aku ini tuh semangat ya setelah ngelihat aku nih beres-beres di dapur, menata-menata dapur, karena alhamdulillah aku tuh udah makeover dapur ya. By the way teman-teman, ini tuh ya untuk si dapur aku, itu tuh aku dibantuin sama Pak Su ya sebenarnya tadi teman-teman, buat ngerapihin wallpapernya di bagian yang paling atas kayak gitu. Itu dia bantuin sama Pak Su. Terus juga masang kabel lampunya itu juga dibantuin sama Pak Su. Tapi aku nggak videoin teman-teman karena baterai handphoneku lowbat. Mungkin karena saking lamanya ya videonya itu kayak nggak berhenti-berhenti, dan aku tuh nggak ingat banget buat ngecharge handphone aku. Jadinya aku nggak bisa ngevideoin gitu ya Allah. Sebenarnya sayang banget sih teman-teman nggak divideoin, tapi ya sudahlah ya, namanya juga baterai HP-nya lowbat ya. Dan aku juga cuman punya 1 handphone buat ngonten gitu. Aku tuh sebenarnya punya 2 handphone, cuman yang satunya itu nggak bisa buat ngonten karena 1 kameranya itu jelek banget. Terus juga 2 alasannya itu memorinya tuh bener-bener nggak cukup gitu ya. Jadi ya aku nggak bisa pakai buat ngonten. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku tuh juga udah beli beberapa perintilan ya, karena aku kan udah makeover. Jadi aku tuh pengen banget nambah sedikit kayak wall decor gitu sih teman-teman buat di dinding. Cuman itu tuh aku mesennya emang setelah aku makeover ini gitu ya. Jadi mungkin nanti aku masang-masang wall decornya itu nyusul ya setelah wall decornya datang, karena itu masih dipesen gitu. Karena ya aku tuh
udah bilang kan kalau misalnya aku makeover ini tuh nggak pakai rencana-rencana dari jauh-jauh hari gitu, kayak sekilas kepikiran terus ya udah langsung eksekusi gitu teman-teman. Jadi aku tuh nggak kepikiran pengen beli perintilannya tuh dulu atau apa gitu ya, tapi setelah ini tuh jadi teman-teman, alhamdulillah gitu ya, aku memutuskan untuk beli wall decor gitu ya. Terus juga Pak Su juga nyaranin kayak gitu dan alhamdulillah ya udah gitu ya, kata Pak Su udah pakai aja uang yang ada, beli aja wall decornya. Tahu juga wall decor itu nggak mahal teman-teman. Pokoknya di bawah 100.000 lah gitu ya, pokoknya murah banget. Jadi aku beli aja gitu ya, cuman ya nanti deh ya aku pasang kalau misalnya dia itu udah datang. Jadi ya mungkin pasangnya itu mungkin agak lama lah gitu ya karena baru dipesan. Nah ini untuk bunga juntainya teman-teman, aku tuh sebenarnya dilema gitu ya, pengen masang di mana aja gitu ya, tapi ya udah deh aku pasang di situ aja. Terus ini yang raknya ini sebelumnya kan aku taruhnya di bagian bawah ambalan gitu ya, tapi ya udah aku memutuskan untuk aku pindahin aja ke bagian sini biar di bagian dekat wastafel itu nggak terlalu penuh, karena kadang kan cucian piringku lumayan banyak-banyak ya teman-teman, jadinya ya nanti kayak kelihatan padat banget gitu ya. Jadi ya udah aku pindahin aja raknya, tempat minyak itu di bagian sini di samping kulkas aja. Nah ini aku nyoba naruh bunga juntai ini di sini teman-teman, tapi entah kenapa aku nggak nyaman ngelihatnya gitu ya. Terus juga dia tuh terlalu rendah dan aku tuh takut nanti kesambar api gitu. Karena kan masak itu kan kadang kita suka nggak nyadar gitu ya. Jadi udah deh aku nggak jadi aku pasang. Nah teman-teman, ini kalian bisa lihat ya, hooknya itu lepas-lepas teman-teman yang di atas wastafel ini. Ini aku coba pasang tapi malah lepas-lepas terus gitu ya. Alhasil ya udah deh aku memutuskan untuk aku lepas-lepasin aja sekalian. Dan ini pas Pak sudah pulang kerja teman-teman, dia udah bantu aku ngerapiin si bagian wallpaper yang di atas. Terus aku juga sekali minta tolong sama Pak Su buat dibikinin cantolan buat ini ya, buat naruh sutil-sutil. Tapi akhirnya aku agak sedikit menyesal teman-teman ya minta tolong sama Pak Su, karena aku tuh bilang sama Pak Su buat kasih apa ya, kasih sangga penyangganya itu tuh di ujung-ujung gantungan ini gitu ya, tapi malah dibikinnya agak ke tengah gitu ya. Ya ampun, jadi tuh kayak mepet-mepet banget gitu loh teman-teman. Tapi ya udahlah ya, daripada dibongkar-bongkar lagi takutnya nanti jadi jelek gitu ya wallpapernya gitu ya, bolong-bolong. Makanya udah aku biarin aja kayak gini dan aku nyoba aja natanya tuh gimana sebisa aku gitu ya. Itulah kadang teman-teman aku tuh kayak kurang srek gitu ya kalau minta tolong sama Pak Su tuh. Apalagi kalau aku nggak pantau gitu ya. Kadang tuh dia ngerjain apa yang dia kepikiran aja gitu ya, dan kadang itu tuh nggak terlalu sesuai dengan ekspektasi aku dan nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan jadinya gitu. Alhasil ya udah deh di sini aku tuh ngakalin gimana caranya biar dia itu nggak terlalu rapet gitu ya untuk sutil-sutilnya. Jadi ya udah aku taruh aja di bagian luar satu cantolan sutilnya di bagian luar penyangganya gitu, semoga dia nggak jatuh. Oke, sutilnya aku taruh di situ aja ya teman-teman, biar lebih apa ya, biar lebih bersih juga dianya, nggak sering-sering kena minyak gitu ya. Terus juga kalau misalnya kotor bisa langsung kelihatan pas nyuci-nyuci perkakas, jadi kayak bisa langsung dicuci gitu. Nah ini aku juga nyuci beberapa perintilan-perintilan yang ada di sini ya, kayak peniris piring. Terus ini juga tempat ini yang sebelumnya ya, tempat cairan cuci piring yang sebelumnya. Ini aku mau simpen aja nanti dulu ya teman-teman, karena belum kepikiran mau ditaruh apa. Jadi mau disimpan dulu aja. Terus aku juga nyuci-nyuci pisau, karena kan aku tuh punya pisau 2 set ya, satu yang dari Meko dan yang satu dari Rafael, dan itu sama-sama bagus. Oke deh teman-teman, alhamdulillah udah selesai di bagian meja kompor, udah selesai aku tata-tata ya. Tadi itu juga udah dipasangin sama Pak Su untuk lampu yang di dinding itu ya teman-teman, yang kabel lampu gitu. Cuman seperti yang aku bilang tadi baterai handphone itu habis, jadi aku charge dulu sebentar. Dan ini baterai handphonenya udah ngisi lagi, dan ini aku mau lanjutin buat ngeganti aja hordeng sekalian gitu ya. Pokoknya biar sekalian aja lah teman-teman, jadi langsung dapat suasana yang baru gitu. By the way, hordeng yang aku pakai ini teman-teman yang lagi terpasang gitu ya, itu juga dikasih sama temenku. Terus juga yang baru aku pasang gitu ya, yang ini baru aku pasang itu juga dikasih teman-teman sama temenku. Masya Allah banget ya, bersyukur banget dikelilingin sama orang-orang yang baik. Karena teman-teman pas aku tuh pindah ke dapurku ini dulu setelah renovasi ya, malah banyak banget yang excited gitu ya teman-teman. Kayak beberapa teman-temanku itu excited sama dapur baruku gitu. Alhasil ada yang ngirimin aku lerbek, ada yang ngirimin aku hordeng gitu ya. Masya Allah banget, pada baik-baik banget mereka tuh.
Nah ini aku pasang si hordengnya teman-teman. Seperti biasa aku tuh pakai pipa aja. Dan maafkan ya teman-teman, itu di bagian bawah kolong meja kompor itu tuh agak berantakan ya teman-teman. Tapi di rumahku itu alhamdulillah nggak ada tikus teman-teman, jadi aman-aman aja. Kemarin tuh juga ada yang nanya sih, Bun itu pakai hordeng kolong kayak gitu aman ya Bun dari tikus? Di rumahku nggak ada tikus teman-teman, jadi aman-aman aja. Kalau untuk bersih-bersih hordeng kolong teman-teman, maksudnya di bawah kolong gitu ya, itu ya minimal itu sebulan sekali harus dibersihin, dirapihin lagi gitu. Ya biar dianya itu juga lebih rapi, terus juga biar nggak bau gitu ya teman-teman. Kadang kan kalau misalnya kita taruh terlalu lama barang-barang kayak gitu tuh suka ada bau-bau debu gitu-gitu tuh kan, jadi bau apek gitu ya. Apalagi di bagian bawah wastafel yang dia tuh agak lembab, nah kadang tuh rentan banget gitu ya. Kadang baunya kurang enak, jadi itu harus dibersihin, dicuci-cuci kayak gitu. Oke deh teman-teman, alhamdulillah udah selesai teman-teman buat menata-nata dapur, udah selesai ya makeovernya. Alhamdulillah lega banget teman-teman, setelah seharian aku tuh capek ya ngerjain ini. Tapi beneran aku tuh puas banget, aku tuh happy banget, aku tuh seneng banget. Akhirnya selesai juga ya, akhirnya ini tuh udah sore dan di luar tuh sebenarnya dari itu bolak-balik hujan panas ya teman-teman. Tapi alhamdulillah semangatku ini untuk makeover itu masya Allah banget ya, rasanya itu puas sih setelah ini selesai. Dan tara, ini hasilnya ya teman-teman. Nah gimana menurut kalian? Jauh lebih rapi dong ya pastinya, karena kan tadi dindingnya itu awalnya belum dikasih wallpaper gitu. Sekarang tuh alhamdulillah udah kelihatan bersih. Dan ini setelah aku nyalain lampu yang ada di dindingnya teman-teman, masya Allah cantik banget. Beneran deh, aku tuh suka banget teman-teman sama ini tuh. Semoga aku tuh ada rezekinya biar bisa ngeplester bagian yang lain ya, amin. Masya Allah, gimana menurut kalian teman-teman penampakan dapur baru aku? Kalau aku sendiri sih bener-bener puas banget teman-teman, suka banget aku sama penampakan dapur baru aku. Pokoknya dapurnya alhamdulillah udah rapi, udah bersih. Di bagian sini juga rapi, di bagian meja kompor juga rapi, di bagian sini tuh pokoknya udah kelihatan bersih ya. Pokoknya kalian yang mau samaan sama perintilan-perintilan aku, cek linknya ada di description box, atau kalian komen aja, nanti bakalan aku kasih linknya ya teman-teman. Siapa tahu ada dari kalian itu yang mager buka-buka description box gitu ya, udah komen aja, nanti aku kasih linknya. Kalau dapur tuh udah bersih kayak gini, udah rapi kayak gini tuh bawaannya semangat jadinya ya teman-teman, mau masak-masak di sini. Dan ini tuh aku liatin ke kalian ya, wow, pokoknya aku suka banget deh sama dapur aku yang sekarang, masya Allah banget. Semoga dengan video aku ini tuh bisa bikin kalian itu makin betah gitu ya nonton video aku, karena dapurnya juga udah makin bersih dan rapi. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.